Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam rangka menambah pengetahuan kita tentang Al-Islam. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari ini seperti yang pernah saya sampaikan, kita akan berbicara tentang hasil dari Isra Mi'raj. Insya Allah 2 kali pertemuan, hari ini dan minggu depan itu. Hari ini kita akan berbicara tentang kedudukan sholat. Nanti insya Allah minggu depan akan berbicara tentang fungsi sholat. Baik Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, waktunya terus berjalan. Saya langsung saja mulai. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran itu beberapa ayat. Yang pertama adalah firman Allah dalam surat Al-Ma'un. Ya, dalam surat Al-Ma'un. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pernahkah kita mempersoalkan firman Allah itu? Wailul lil musallin, celakalah ya, atau neraka welah bagi orang yang sholat. Kenapa orang yang sholat kok masuk neraka? Ada ayat lanjutannya, yaitu alladzina hum an sholatihim sahun. Ya. Mereka yang sholatnya itu lupa, lalai itu. Nah, ada enggak pertanyaan berikutnya? Lalai, apa lalai yang di situ dimaksudkan itu? Lalai apanya? Lalai apa, sholatnya dangdong atau lalai apa gitu? Nah, kalau yang berikutnya jelas, alladzina hum yura'un, iya ria, itu pantaslah masuk neraka wel gitu loh. Karena sholat kok ria, pamer, itu gimana? Salat kan hanya untuk Allah, pamer. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian ada firman Allah yang lain ya. Idza salakakum fi saqar. Ma salakakum fi saqar. Ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka Sakar? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka Sakar? Qalu, mereka mengatakan, ditanya begitu oleh Allah itu mengatakan apa? Lam naku minal musholin. Kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Nah, pernahkah kita mempertanyakan kenapa orang yang tidak sholat itu masuk neraka Sakar gitu loh. Ini Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang lalu sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang apa hidayah. Ada hidayah khawarizah, ya, khawas, kemudian akal, agama. Nah, kita pernah tidak menggunakan hidayah-hidayah itu untuk merenungkan, mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi gitu. Kalau kemudian, maaf ya, di antara kita ada yang menjawab, alah Pak, poro-poro mikirin tentang itu, mikirin mangan aja susah. Mikirin hidup aja susah, apalagi ini pandemi, kerja susah ya, cari penghasilan susah gitu loh, poro-poro. Nah, kalau Bapak Ibu menjawab pertanyaan seperti itu, saya sayangkan, terus terang saya sayangkan itu. Ini apa terus hidayah itu maksudnya untuk apa? Hidayah kan petunjuk buat kita kan gitu. Tapi kita tidak memanfaatkan. Justru Bapak Ibu sekalian, bukan makan, pakaian dan sebagainya, penghasilan itu yang lebih dulu dipikirkan. Kalau kita ingin baik dan benar gitu loh Bapak.
Kalau kita ingin baik dan benar, bukan itu yang dipikirkan pertama-tama gitu. Ya, justru kita memikirkan sholat itulah kita akan memperoleh kemudahan-kemudahan gitu. Inilah, jadi metodologi berpikir itu sudah tidak tahu saya gimana gitu. Menjadikan apa ya, kita begini, statis, keadaannya ya begini. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, mengapa saya merasa perlu mumpung istilahnya, yaitu mumpung kita berada di Isra Mi'raj, nah apa hasil yang bisa diperoleh gitu. Ya, kita sekarang ini kan sedang menjalani sisa-sisa umur gitu. Ya, diharapkan kan memanfaatkan sisa umur itu bisa produktif ya. Untuk bekal di akhirat kan begitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi saya maaf ya kalau pada kesempatan ini ya katakanlah apa guru nih atau apa ya, maaf aja ya. Karena kita belajar ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mulai membicarakan tentang kedudukan sholat. Ada 5 Bapak Ibu sekalian kedudukan sholat itu. Yang pertama adalah Bapak Ibu sudah paham, saya katakan begitu aja lah. Kalau hafal pastilah hafal, tapi pahamnya juga. Sholat itu adalah pilar agama, tiang agama. Itu kedudukan yang pertama. Ya, saya harapkan paham gitu. Nah, kalau paham berarti kalau Rasulullah menyatakan man aqamas shalah faqad aqamatin wa man tarakaha faqad hadamatin. Wah, seneng itu. Oh iya, betul itu, membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah itu. Orang yang menegakkan sholat, iya dialah orang yang menegakkan agama. Orang yang meninggalkan sholat, dialah orang yang menghancurkan agama. Gitu. Menyambut baik apa yang disampaikan Rasulullah itu, kalau paham persis loh tentang sholat itu pilar agama. Saya tidak akan berbicara panjang-panjang ya, saya singkat-singkat saja seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mencerna, bisa memahami, bisa menghayati, kemudian bisa mengamalkan, itu yang penting gitu. Yang kedua, sholat adalah ibadah yang pertama diperintahkan Allah. Ibadah yang pertama kali diperintahkan Allah adalah sholat. Luar biasa kan? Menunjukkan kedudukan yang luar biasa itu. Bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, sholat. Lagi pula ya, perintah itu ya, perintah yang pertama untuk ibadah itu adalah sholat, itu disampaikan oleh Allah langsung kepada Rasulnya. Rasul diminta untuk Mi'raj di Sidratil Muntaha untuk menerima langsung. Itu kan menambah betapa tingginya kedudukan sholat kan. Bukan melalui malaikat Jibril, tidak. Saya mau bikin perumpamaan, nanti jangan-jangan ada yang melaporkan ya. Wah, Ayub menyamakan ini dengan ini dengan ini. Wah, gawat nanti. Saya belum punya cucu, udah ditangkap lagi. Wah, repot. Mendingan enggak usah aja lah. Ya. Padahal itu sebenarnya untuk memperjelas posisi sholat itu. Tapi ya saya enggak usah pakai itu. Siapa tahu lah, siapa tahu. Mau sekarang isinya lapor-laporan aja. Ya. Itu ya, saya singkat-singkat saja. Jadi betapa tingginya kedudukan sholat karena perintah sholat itu untuk yang pertama. Kemudian disampaikan langsung oleh Allah kepada Rasulnya. Fi Sidratil Muntaha ma baina qausaini. Tidak ada lagi aling-aling batas-batas, tidak ada langsung. Bahkan Rasulullah menerima itu tidak disertai malaikat Jibril, tidak. Malaikat Jibril tinggal di langit yang ketujuh. Ya, Ibrahim pun ada di langit yang ketujuh. Baik. Kedudukan yang ketiga, yang ini akan saya ulas, itu adalah bahwa sholat amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah.
Bukan amalan yang lain, bukan bagaimana perlakuanmu terhadap istrimu, terhadap anakmu, bukan. Sholat. Gitu. Itu nanti ini akan saya jabarkan lebih jauh. Yang keempat adalah sholat adalah pesan terakhir Rasulullah. Ketika nyawa Rasul itu sudah sampai ke dada, sudah tersengal-sengal gitu. Dia masih sempatnya berwasiat apa? As-sholata wa ma malakat aimanukum. Hanya 2 kata itu, Pak. 2 kali dia menyebut as-sholata wa ma malakat aimanukum. Les. Itu artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Keprihatinan Rasulullah. Keprihatinan Rasulullah sebelum ajalnya itu dia sempat-sempatnya menyampaikan pesan terakhirnya itu. As-sholat. Dan maaf Bapak Ibu sekalian, kalau kita cerdik, kita itu cermat, yaitu menangkap sinyal yang bagus sekali. Kenapa kok dibaca as-sholata mansub? Kok tidak as-sholatu atau as-sholati? Kenapa? Wah, ini ada rahasia Bapak Ibu sekalian. Ini bahasa, kaitannya dengan pengetahuan bahasa. Ini ada rahasianya. Artinya Allah Rasulullah tidak, ya, sholat itu bukan tidak dibiarkan gitu, tapi ditekankan gitu. Bisa saja takdirnya apa? Aqimus sholata. Dibuang akimunya bisa saja, atau hafidzus sholata, peliharalah sholatnya, bisa saja. Maka yang muncul ketika itu karena sudah nyawa itu di dada dia sempat as-sholata. Ini kita harus tangkap bahwa sholat itu bukan masalah yang sepele, bukan masalah yang sembarangan ini penting, ini harus kita pelihara baik-baik, harus kita tegakkan baik-baik. Itu ya Bapak Ibu sekalian, kedudukan yang keempat. Sekarang kedudukan yang kelima. Istri saya baru dengar saya sampaikan itu. Oh, ada tuh Pak. Iya, ini kedudukan yang kelima. Salat adalah tanda keberakhiran agama sekaligus keberakhiran dunia. Itu salat. Kalau di seluruh dunia ini sudah tidak ada orang lagi salat, ya, itu sudah tidak ada agama sudah. Tidak ada lagi agama. Tapi kalau umpamanya di pulau mana, pulau kecil atau apa masih ada yang sholat, itu masih ada agama. Tapi kalau sudah tidak ada lagi orang sholat, ya sudah, agama sudah tidak ada lagi. Dan itulah tanda terakhir kemusnahan dunia ini atau kiamat. Oke ya Bapak Ibu sekalian, nah sekarang saya akan bicarakan kedudukan yang ketiga tadi. Salat adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Idza salahat, apabila salatnya bagus, saluha sa'iru amali. Bagus seluruh amalannya. Bagus seluruh amalannya Bapak Ibu sekalian. Wa idza fasadat sa'iru amali. Rusak sudah. Seluruh amalannya itu rusak. Itu Bapak Ibu sekalian mengapa saya dahului tadi pengantar ya. Kita pernah tak mempertanyakan masalah kekumpusakur ya wailul lil musallin, pernah enggak? Ya, alladzina hum an salatihim sahun, lalai di mananya? Bisa saja lalai itu bukan sholatnya dangdong atau lalai mengerjakannya itu terlambat. Bisa saja tidak.
lalai dalam masalah kedudukan ini gitu loh. Bisa saja lalai dalam, nanti saya akan jelaskan minggu depan, yaitu fungsi sholat. Gitu. Kedudukannya sholat sedemikian rupa dilalaikan, dilupakan gitu. Sholat menjadi apa? Ya kayak robot saja begitu. Oh, enggak bisa. Maka inilah Bapak Ibu sekalian, pentingnya kita mengetahui kedudukan sholat. Ya maaf, semuanya 5 itu penting, tapi ini yang saya ingin pentingkan karena ini aplikatif gitu, ya, applicable. Baik ya Pak ya. Yang pertama kali dihisab itu, kalau sholatnya itu bagus, bagus semua. Kalau jelek, jelek semua. Rusak, rusak semua. Bapak Ibu dan saudara sekalian mempertanyakan, kok bisa begitu? Terus sholat yang bagaimana? Sholat yang seperti apa yang bisa menjadi tolok ukur, menjadi parameter gitu loh. Ini yang penting buat kita Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Sholat baik gerakan maupun ucapan mengandung nilai. Mengandung nilai. Itu loh Bapak Ibu sekalian. Inilah yang jarang dihayati, dipahami oleh umumnya orang. Ya, mengandung nilai, gerakan itu mengandung nilai, bukan sembarangan, bukan. Maaf Bu ya, maaf Pak ya, saya ingin contohkan sedikit ya, sebelum saya masuk membicarakan secara detail. Ada seorang guru wanita Katolik, berkunjung ke Amerika, ya, nengok sekolah-sekolah. Dia ngajar di SMA, ya dia nengok di studi banding lah istilah sekarang itu, ke sekolah-sekolah Amerika. Terus ketika di sana itu diberi kesempatan tanya jawab, ada seorang murid yang bertanya begini, Ibu dari Indonesia mayoritas orang Islam, coba tolong peragakan bagaimana sholat orang Islam itu. Si ibu ini, ibu Katolik ini tidak segan-segan memperagakan contoh sholatnya orang Islam itu. Sempurna gitu loh. Lengkap. Apa Bapak Ibu sekalian komentar anak-anak itu? Loh, kalau seperti itu sholat mereka, pasti mereka itu orang-orang yang sehat. Itu Bapak Ibu sekalian. Pasti orang-orang Islam itu sehat. Dia mungkin melihat dari aspek ke anatomi, patologi atau apa, saya tidak tahu gitu loh. Sehingga menilai, oh kalau gerakan seperti itu sehat. Itu dari aspek gerakan loh Pak. Belum pada aspek bacaan, belum. Anak-anak itu, anak-anak SMA. Pernahkah kita merasakan seperti itu gitu loh? Bapak Ibu pernah membaca punya Bing, Profesor Bing itu, filosofi sholat tentang kesehatan? Oke lah itu abaikan aja lah. Saya akan masuk. Tapi begitulah orang asing pun juga bisa menilai gitu loh. Gerakan-gerakan sholat yang seperti itu luar biasa. Mereka menyatakan apa? Kalau orang itu sujud, itu berarti apa? Oksigen masuk ke otak. Sehingga mengurangi umpamanya si pusing-pusing, pening-pening itu akan terkurangi oleh itu. Bahkan bisa mengobati kata mereka. Menarik kan? Kita nggak pernah cuek aja. Ya. Baik ya Bapak Ibu sekalian, kita masuk. Mari kita coba ya lihat baik-baik. Pertama yang dilakukan orang sholat itu apa Bapak Ibu dan saudara sekalian? Selain niat ya, setelah niat kemudian apa yang dilakukan oleh orang yang sholat itu?
Atau Bapak Ibu sendiri kan juga melakukan. As-sholatu ya ibadatun tatadammanu aqwalan wa af'alan makhsusan. Ya, iftataha bit takbiratil ihram. Ya, wa tahtanuha bitaslim. Diawali dengan takbiratul ihram. Diawali dengan takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu apa bacanya? Coba. Allahu Akbar. Dibarengi dengan mengangkat tangan. Nah, kita bicarakan. Apa arti dua itu? Pertama mengangkat tangan, kedua kalimat Allahu Akbar. Coba. Renungkan dengan baik gitu. Ini sekaligus maaf Bapak Ibu sekalian, sekaligus apa? Tahsin, memperbaiki sholat kita. Supaya jangan sembarangan gitu loh. Ini sholat. Coba, ketika takbiratul ihram apa yang muncul dalam perasaan kita, hati kita? Itu, mengangkat tangan itu apa yang muncul, apa yang tergores dalam hati kita itu, coba apa? Apa Bapak Ibu sekalian? Pasrah menyerah. Allahu Akbar. Pasrah menyerah. Coba Bapak ketika ada musuh, ada orang yang mau nembak Bapak, apa yang Bapak Ibu lakukan coba? Menyerah. Menyerah bagaimana? Posisi menyerah, tangan itu seperti apa? Itu loh Bapak Ibu sekalian. Kalau kita paham bahwa gerakan mengangkat tangan itu adalah menunjukkan sikap penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak sembarangan mengangkat tangan. Ini loh Bapak Ibu sekalian. Cuil gitu. Sami Allah ya enak aja. Ya Allah ya Rabb, kok pelit banget sih. Menyatakan diri menyerah pada Allah kok pelit banget itu loh. Maaf Bapak Ibu sekalian, saya bukan memarahi Bapak Ibu, tidak. Tapi begitu saya ya penyerahan diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kan? Itu bukan saja gerakan tapi Allahu Akbar, pengagungan terhadap Allah. Pengagungan terhadap Allah. Allah lah yang agung, Allah lah yang akbar. Tidak ada lain, tidak ada pengajian akbar, tidak ada siapa akbar lagi, tidak ada. Allah saja. Akbar hanya Allah. Itu apa? Superlatif. Itu isim tafdhil kalau dalam bahasa Arab. Yang memiliki superior itu hanya Allah. Tidak ada orang yang berhak menyandang predikat akbar, itu tidak ada. Allahu Akbar. Sudah Pak ya, Bu ya. Nah sekarang bagaimana? Coba nilai-nilai ini diaplikasikan, diterapkan dalam kehidupan keseharian. Ini yang saya maksud dengan tahsin itu. Jangan itu hanya pada sholat, tidak. Tapi coba ketika kita berada di jalan, ketika berada di pabrik, ketika berada di perusahaan, ketika berada di kantor, di mana saja. Harus kita tunjukkan sikap laku kita itu seperti itu. Pasrah, menyerah, kalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada orang yang mau jamak gitu, itu tidak ada. Melihat orang lain itu ya jijik, itu tidak ada. Bangga the have, duduk bersama dengan the have not. Bangga. Ini loh Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Tinggal kitanya siap enggak?
Apa ruginya sih kalau kita beranda password? Apalagi kudisen, rugi aja enggak kok. Ini Bapak Ibu sekalian, marilah kita coba renungkan baik-baik gitu loh. Kita sudah tua, sudah bau tanah, sudah dan mohon disampaikan kepada anak cucu kita dengan benar, jangan dimanipulasi. Gitu loh. Baik Pak ya. Oke, itu pertama ya Pak. Itu pertama, baru takbiratul ihram gitu loh. Nah, untuk lengkapnya ya, karena ada pertama, ada terakhirnya tuh Pak. Nanti tengahnya kita bicarakan. Loh, waktunya sudah hampir habis. Akhirnya gini, kita mengakhiri salat apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. Artinya apa? Sayalah sebagai agen-agen perdamaian. Sayalah harus membuat perdamaian di muka bumi ini. Hebat. Seluruh jagat raya ini harus damai. Kita yang mengucapkan itulah sebagai subjek-subjeknya, pelaku-pelaku perdamaian itu. Bukan kita mengandalkan orang lain, menunggu orang lain, tidak. Kita ini gitu loh. Hebat apa? Itu yang saya katakan, ketundukan vertikal, dialektikal horizontal. Ramah dengan lingkungan, enak dengan sesama. Assalamualaikum, bukan ucapan saja sia-sia, enggak. Itu artinya ikrar dalam diri kita. Sayalah menjadi agen-agen perdamaian. Sayalah yang harus menyelamatkan dunia ini. Sayalah yang harus menyelamatkan kawan-kawan saya, tetangga saya, keluarga saya, dan seterusnya. Sesuaikan dengan apa sabda Rasul kan, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Kelakuan Allahu Akbar, ketundukan vertikal, Assalamualaikum dialektikal horizontal. Kesolehan individual, kesolehan sosial. Salat. Itu baru loh Pak, depannya, akhirnya. Itu kalau kita belum bicara mengenai tengahnya. Tapi sudah pukul 5.30, gimana Pak ini? Nah, teruskan minggu depan atau? Hah? Iya. Oke ya, saya regas-regas saja ya, 5 menit atau 10 menit lah. Bisa enggak Pak kita daripada gantung gitu. Ya. Tapi kira-kira Bapak udah menangkap ya, menangkap apa maksud saya itu. Nah itu kita terapkan dalam kehidupan keseharian Pak. Maka awal yuhasabu itu loh Pak. Yang pertama dihisab sholat, betul enggak nilai-nilai sholat itu bisa mewarnai, ya, bisa ngisi aspek-aspek kehidupannya tidak. Seluruh aktivitas kehidupannya diwarnai, diisi oleh nilai-nilai sholat ini atau tidak. Jadi sholat butuh khusyuk, iya itu harus. Khusyuk itu tidak bisa tidak. Tapi harus ini, memancarkan gitu. Nilai-nilai itu memancarkan dalam segala kehidupan kita. Jangan hanya di masjid aja, khusyuknya di masjid, kemudian alimnya di masjid, kemudian setelah baru aja melangkah mengambil sandal aja sudah milik orang lain. Gimana? Salat apaan itu? Ya, udah keluar halaman masjid udah kayak preman gitu loh. Maka mari kita coba, kalau umpamanya pertemuan ini tidak selesai, tolonglah Pak ditelusuri Pak ya. Mulai dari ini Pak, bacaan istiftah Pak. Coba.
Bapak-bapak, ibu-ibu membacanya Bapak Allahumma ba'id ya kebanyakan ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada lagi yang baca kabiro alhamdulillah dan seterusnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Diapakan itu Pak? Dibaca, sekedar dibaca saja gitu. Jangan Pak, eman-eman. Itu ikrar di hadapan Allah, doa di hadapan Allah. Kalau kita berdoa kepada Allah, kemudian kita melakukan justru kontra dengan yang kita doakan, percuma. Allah tidak akan mengampuni, tidak akan apa. Kalau kita berdoa, Allahumma ba'id, ya Allah jauhkanlah antaraku dan antara kesalahanku, antara barat dan timur. Gimana coba Pak? Saya dan kesalahan saya itu ibaratnya barat dan timur. Tidak akan pernah ketemu kan? Kita berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkan antara saya dengan kesalahan saya itu seperti Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Tidak pernah akan ketemu. Lah ini habis sholat sudah melakukan kesalahan, habis sholat sudah melakukan dosa, terus gimana? Coba Bapak Ibu sekalian. Allah akan berpihak kepada kita gimana gitu loh. Pulang rumah aja sudah membohongi istri, sudah membohongi anak. Nah, terus gimana? Pak tadi ngaji yo. Ya. Ngaji ya. Padahal enggak. Salat subuhnya iya, tapi ngelencer gitu loh. Cari kopi katanya. Tapi dibilang ditanya istrinya ngaji ya. Ya. Nggak tegas. Itu kan gimana coba? Gimana coba? Doa apaan itu? Doa apaan? Kita gunakan logika lah. Begitu pula yang berdoanya adalah tadi inna sholat itu ikrar loh Pak. Pernyataan yang luar biasa loh itu. Inna sesungguhnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat, ibadah, hidup dan mati hanya untuk Allah. Coba berarti apa? Penyerahan total kepada Allah. Apapun yang dilakukan hanya untuk Allah. Lah ini enggak. Keluar dari masjid sudah kayak bajingan. Ini Pak, saya minta, mari kita, bukan saya minta kemudian untuk keuntungan saya, tidak Pak. Mari kita bersama-sama, kita membangun jamaah. Jamaah ini untuk bersama-sama, untuk masuk surga gitu loh Pak. Membangun jamaah kita itu. Ayo sama-sama. Kalau masih ada ya kita merasa sakit, saya sampaikan seperti sakit ya itu perlu segera diobati itu. Ya. Artinya apa? Tidak mau benar, tidak mau terbuka, tidak mau jujur. Ayo kita sama. Inna sholati betul, sesungguhnya sholat untuk Allah. Jadi kita berjalan itu menjadi enak, lurus gitu. Baik Bapak Ibu sekalian ya. Terus coba Al-Fatihah direnungkan gitu loh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Syukur Bapak-bapak mau melihat terjemahnya gimana. Ya. Saya sudah sempat singgung pada kesempatan yang lalu antara Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Ini pengakuan Bapak Ibu sekalian, ayat yang pertama sampai maliki yaumiddin itu. Setelah itu apa? Setelah kita mengakui itu semua, baru kita apa? Menyatakan diri apa? Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu lah ya Allah saya menyembah. Na'budu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Kalau kita sudah nyatakan seperti itu kepada Allah, ya jangan minta ke dukun, jangan minta penglarisan.
Ini sudah menyatakan diri iya karena butuh iya karena saing, ternyata masa golek-golek. Gimana coba? Akalnya gimana coba? Konsekuen Pak, konsekuen. Apa yang kita nyatakan yuk kita pegangi terus. Ya, baru setelah itu apa Bapak Ibu sekalian? Ihdinas siratal mustaqim. Itu hidayah taufiki Bapak Ibu sekalian.